Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang laporan program pemberdayaan keluarga. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ridho dan teman saya namanya Agung Miswanda. Di sini langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pemberdayaan keluarga. Di sini ada pemberdayaan keluarga adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan keluarga sebagai dampak positif dari intervensi keperawatan yang berpusat pada keluarga dan tindakan promosi kesehatan serta kesesuaian budaya yang mempengaruhi tindakan pengobatan dan perkembangan keluarga. Di sini ada juga ada tiga komponen utama tentang perkembangan keluarga. Yang pertama itu ada semua keluarga telah memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan itu. Dan yang kedua itu ada kesulitan keluarga dalam mempengaruhi kebutuhan mereka bukan karena ketidakmampuan untuk melakukannya, melainkan sistem pendukung sosial keluarga tidak memberikan peluang keluarga yang untuk mencapainya. Dan yang ketiga itu ada dalam upaya memberdayaan keluarga, anggota keluarga berupaya menerapkan keterampilan dan kompetensi dalam rangka terjadinya perubahan dalam keluarga. Di situ menurut Duns et al. 1948 dalam Graves 2007. Dan lanjut ke studi kasusnya, di sini kita ngambil dari cidonews.com. Di situ ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu berinisial LH terhadap anak perempuan kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD di Tangerang, tanggal 28 bulan 08 dan 2020. Di sini LH tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun akibat perasaan jengkel karena sang anak tidak mampu menguasai pembelajaran daring. Ini terjadi karena minimnya kemampuan dalam melakukan pendampingan anak belajar di rumah. LH tidak segan untuk memberikan hukuman fisik yang berakibat fatal kepada anaknya. Putri LH di sini juga bukan yang pertama terjadi ya kasus kekerasan kepada anak ini. Di sini ada lain kasus yang diyakini sebagai fenomena gunung es, yaitu kasus yang terungkap lebih sedikit daripada fakta sebenarnya di masyarakat. Data menunjukkan bahwa kekerasan anak di beberapa daerah ini di Indonesia meningkat tajam selama pandemi. Sebagai contoh, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di daerah ini meningkat 12% selama pandemi. Selain itu, data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari 1 Januari 2020 sampai 23 September 2020 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak KTA di Indonesia sebanyak 5.697 kejadian dengan 6.315 korban. Di sini kita lanjut ke cara pemberdayaan keluarganya itu. Di sini identitas kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk memperdaya keluarga dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama itu ada kebutuhan yang dirasakan. Berdasarkan kasus di atas, seorang ibu berinisial LH melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri dikarenakan perasaan jengkel karena sang anak tidak mampu menguasai pembelajaran daring.
maka kebutuhan yang dapat dirasakan langsung oleh anaknya adalah kedua orang tuanya membimbing ia dalam belajar daring, atau lebih tepatnya nemanin dia pada saat belajar atau kesusahan gitu. Dan kebutuhan yang tidak dirasakan itu ada kebutuhan di dalam studi kasus di atas adalah kurangnya kasih sayang kepada anak, terus minimnya kemampuan dalam melakukan pendampingan anak belajar di rumah, dan kurangnya kesejahteraan keluarga. Jadi kayak misal apa orang tuanya itu ada cekcok dan kemarahannya itu diluapkan kepada anaknya, misalnya seperti itu. Dan di sini penetapan program pemberdayaannya itu ada di sini dibagi dua juga. Yang pertama itu ada kondisi yang telah ada, terus sama kondisi ideal. Sini kondisi yang telah ada itu orang tuanya sebenarnya sudah bisa mendampingi anaknya, gitu kan, dan bisa mengajari anaknya. Cuma ya karena mungkin kemarahan atau capek juga gitu ya, orang tuanya mungkin jadi kayak meluapkan emosinya gitu. Jadi kayak terlalu sering membuat kekerasan fisik. Dan di sini kondisi idealnya itu seharusnya seorang ibu atau seorang ayah itu bisa menjadi guru di rumah gitu. Terus di masa pandemi ini juga kan emang sekolahnya itu daring ya. Jadi uh, orang tua di rumah itu wajib mendampingi anaknya dari mulai kayak dia kelasnya jam berapa atau selesai jam berapa, itu dia harus tahu gitu waktu-waktunya. Dan ya anaknya pun diajarkan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh gurunya itu seperti apa, biar pemahaman anaknya juga nggak terlalu uh, apa namanya buntu atau nggak terlalu paham gitu. Di sini akan dilanjutkan oleh Agung Niswanda. Oke, baik. Selanjutnya ada kita menggunakan metode penyuluhan. Tekniknya kita menggunakan teknik massal dan sasarannya tentunya keluarga yang sudah memiliki anak juga. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada topik pemberdayaan, yaitu topiknya kita mengambil manajemen sumber daya manusia dalam keluarga. Tujuan umumnya di sini agar orang tua dapat menyelesaikan masalah dalam keluarganya, terutama masalah-masalah yang timbul kepada anaknya. Yang selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu agar orang tua dapat memahami kesehatan mental anaknya, sehingga dapat melakukan pendampingan yang baik terhadap anak. Selanjutnya, sasarannya tentu saja keluarga, alat bantunya yaitu ruangan yang mampu menampung beberapa kelompok keluarga, bangku, sertifikat, proyektor, laptop, dan koneksi internet. Lama penyuluhannya itu ada 2 hari, selama 1 jam per hari. Selanjutnya, selanjutnya ada rincian kegiatan. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan kita melakukan penyambutan kepada kepala daerah setempat dan memberikan sambutan dari pimpinan program penyuluhan ini. Yang kedua, tujuan pertemuan yaitu untuk melakukan penyuluhan program manajemen sumber daya manusia dalam keluarga. Selanjutnya ada pretest yang akan diberikan sebelum penyuluhan dimulai, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen sumber daya manusia dalam keluarga. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang sumber daya
manajemen sumber daya manusia dalam keluarga. Selanjutnya ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan. Selanjutnya itu ada diskusi tanya jawab. Diskusi tanya jawab di sini dibagi menjadi 2 sesi. Pada saat pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Selanjutnya ada post test yang tes yang akan diberikan setelah penyuluhan selesai, yaitu para peserta penyuluhan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara manajemen sumber daya manusia dalam keluarga, terutama manajemen seorang anak. Yang terakhir itu ada penutup, memberikan sertifikat manajemen sumber daya manusia dalam keluarga kepada peserta yang sudah mengikuti penyuluhan. Dan selanjutnya itu ada evaluasi program. Evaluasi pada penyuluhan ini yaitu ada kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi awalnya itu adalah berdasarkan pretest yang dilakukan. Di awal kegiatan penyuluhan, diketahui para peserta masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara manajemen sumber daya manusia dalam keluarga yang baik. Dan kondisi akhirnya itu adalah kegiatan berjalan dengan lancar dan dilihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta penyuluhan yang diajukan pada sesi tanya jawab, para peserta memahami bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam keluarga yang baik. Jadi, jika dilihat secara singkat, evaluasi program penyuluhan kami seperti ini, dan harapannya itu adalah kondisi orang tua dalam keluarga, dalam pendampingan anak itu diharapkan akan semakin baik dan tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi berdasarkan studi kasus yang sudah kami bacakan tadi di awal. Jadi ya mungkin segitu saja program penyuluhan kami sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.